Pak Yudi ini merupakan seorang guru honorer. Namun Pak Yudi ini bersikeras agar Pak Yudi bersama dengan anak dan istrinya bisa menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang menarik. Kisah tentang jamaah umroh mendapatkan hal aneh dari penghasilan manisnya perjuangan. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke Sobat Hikmah Kehidupan, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Umroh merupakan serangkaian ibadah yang dilakukan umat muslim di Tanah Suci. Tidak sedikit orang Islam yang ingin menunaikan ibadah umroh, namun terhalang oleh biaya. Hal tersebut seperti dialami oleh Pak Yudi. Pak Yudi ini meskipun belum memiliki biaya yang cukup, namun ia ini tetap berjuang dengan keras agar mendapatkan hasil yang manis untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Pak Yudi ini merupakan seorang guru honorer. Namun Pak Yudi ini bersikeras agar Pak Yudi bersama dengan anak dan istrinya bisa menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Pak Yudi ini niat awalnya memang sudah berkeinginan untuk berangkat umroh. Namun ketika di tengah jalan, tiba-tiba Pak Yudi ini terhambat oleh biaya. Pak Yudi bersama istri dan anaknya ini hanya memiliki uang 10 juta untuk menunaikan ibadah umroh. Namun ada seorang temannya ini yang mau membantu biaya Pak Yudi agar bisa menunaikan ibadah umroh. Dan setelah itu temannya ini memang berkeinginan untuk membantu keluarga Pak Yudi tersebut dan menyarankan agar mendaftarkan terlebih dahulu. Dan setelah itu Pak Yudi ini pun mengikuti apa yang sudah disarankan oleh temannya tersebut. Dan pada akhirnya keluarga Pak Yudi ini pun mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah umroh. Namun setelah beberapa bulan kemudian, setelah Pak Yudi ini mendaftarkan untuk ibadah umroh, namun tiba-tiba temannya Pak Yudi ini terlibat masalah ekonomi. Jadi Pak Yudi pun akhirnya menanggung biaya umrohnya sendiri. Dan pada akhirnya Pak Yudi ini pun bingung. Karena apa? Karena Pak Yudi memang benar-benar tidak memiliki uang untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan pada akhirnya keluarga Pak Yudi ini pun bingung karena 5 hari lagi pemberangkatan umroh. Namun biaya untuk menjalankan ibadah umroh ini belum terlunasi. Sedangkan dari pihak travel pun menanyakan pembayaran tersebut. Akhirnya Pak Yudi ini pun semakin bingung dan tidak tahu arah. Dan akhirnya Pak Yudi ini berniatan untuk meminjam uang ke bank. Dan dengan jaminannya adalah mobil pribadi Pak Yudi tersebut. Namun sayangnya ini dari pihak bank tidak menyetujui jaminannya mobil pribadi Pak Yudi tersebut karena dinilai kurang layak dari pihak banknya ini. Karena Pak Yudi ini tidak mendapatkan pinjaman, akhirnya Pak Yudi pun pasrah dan akan menjual mobil pribadinya tersebut. Setelah Pak Yudi ini berniatan untuk menjual mobilnya hanya ditawar 35 juta. Sedangkan biaya umrohnya tersebut masih kurang 70 juta rupiah. Dan akhirnya Pak Yudi ini pun semakin bingung dan bimbang. Dan selain itu ternyata orang tua dari Pak Yudi ini
tidak mengetahui bahwa anaknya akan pergi menunaikan ibadah umroh. Dan Pak Yudi ini hanya memegang uang Rp200.000, sedangkan sudah mengadakan syukuran pemberangkatan umroh, namun justru biaya umrohnya ini belum terselesaikan, sedangkan pemberangkatan umroh ini kurang 2 hari lagi. Pak Yudi pun semakin tidak tahu arah akan bagaimana ini, dan akhirnya dengan niat dan yakin Pak Yudi ini nekat untuk berangkat umroh. Namun apa yang terjadi sangat tidak disangka, bahwa mobil pribadinya ini yang ditawar hanya Rp35 juta, tiba-tiba ada yang menawar hingga Rp95 juta. Dan akhirnya Pak Yudi beserta anak dan istrinya bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh tanpa memikirkan biayanya lagi. Dan ketika sudah sampai di tanah suci, Pak Yudi ini pun mendapatkan perlakuan yang aneh. Pak Yudi beserta keluarganya ini diperlakukan seperti raja. Pak Yudi di sana dikasih air zam-zam, dikasih tasbih, dikasih kopiah, dikasih makanan, dikasih daging unta. Pokoknya di sana ini Pak Yudi beserta keluarganya ini diperlakukan seperti raja. Dan Pak Yudi beserta keluarga ini pun heran. Mereka sangat bersyukur karena bisa diperlakukan seperti itu. Dan bahkan pada saat tengah malam di hotel, ada seorang yang mengantarkan makan malam dengan secara gratis. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita, Hikmah Kehidupan, dengan cara like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.